Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-23 bagian terakhir. Nabi SAW bersabda, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Adapun Al-Qur'an hujjatun laka. Hujjatun adalah bukti, laka yang manfaat untuk kamu, aw 'alaika atau berbahaya untuk kamu. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu. Di pagi hari mereka menjadi baba'i'un nafsahu, maka bagaikan orang yang menjual dirinya, famu'tiquha, maka ada yang merdekakannya, mu'tiquha, atau menjadikan dirinya binasa. Jadi setiap manusia setiap hari itu seakan-akan orang yang menjual diri, baba'i'un nafsa, menjual dirinya, famu'tiquha atau mu'tiquha, maka ada yang berhasil memerdekakan dirinya, ada yang berhasil memerdekakan dirinya, dan ada yang gagal. Artinya kita ini hidup Pak, setiap harinya itu antara dua hal. Satu, jadi orang yang sukses, beruntung, selamat dunia akhirat. Dua, jadi orang yang gagal, celaka di akhirat kelak. Kan antara dua itu. Selamat jadi penghuni surga, sukses itu berarti. Dan itu sejatinya sukses, yaitu kalau berhasil dapat ridho Allah, masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan surganya Allah, maka itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan kesuksesan. Kalau cuma sukses di dunia, hartanya kaya, jabatannya tinggi, itu langit misalnya, bintangnya gak ada 4, jenderal bintang 9, padahal jenderal cuma 4 dong. Tapi ternyata di akhirat dia gagal, tidak bisa masuk surga. Alias ketika hidup di dunia seenaknya sendiri, kekayaannya dipakai hura-hura, jabatannya tidak dipakai dengan amanat, malah dibuat seenaknya sendiri. Kelihatannya sukses dunianya, tapi di akhirat gagal karena tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hidup di dunia ini satu antara dua, jadi penduduk surga, atau yang satunya naudzubillah jadi penduduk neraka. Dan itu tok pilihannya, tidak ada yang lain. Dan kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Al jannah mahi balas. Nah, surga itu tidak gratis. Surga itu harus diraih dengan amal, diraih dengan kesungguhan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi di sebelum akhir mengingatkan pada kita, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Al-Qur'an bisa menjadi bukti kebaikan kita dan sebaliknya bisa menjadi bukti kejelekan kita. Kalau kita hidup di dunia ini dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan ajaran Al-Quran, maka berarti jadi bukti baik kita akan jadi orang yang berhasil memerdekakan diri kita dari neraka, alias jadi orang yang selamat.
Tapi kalau kita hidup di dunia ini jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran Al-Quran, jauh dari ajaran Nabi Muhammad, maka kita berarti mubikuha. Kita seakan orang yang mencelakai dirinya sendiri. Para Rasul sudah diutus kok, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sampai Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada kita umat manusia, ini loh jalan menuju ridha Allah, ini loh jalan surga. Yang ini jalan maksiat, jalan masuk neraka, jangan ditempuh. Sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus semua para utusannya. Maka kalau kita mendekat dengan ajaran mereka, lebih-lebih kita umatnya Nabi Muhammad, kita memegang ajaran Nabi, memegang Al-Quran, maka kita akan jadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang diberi keistimewaan oleh Allah Al-Quran, bisa dekat dengan Al-Quran, ajaran Al-Quran yang tak lain adalah ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita umatnya Nabi ini diberi keistimewaan banyak banget. Salah satunya ya Al-Quran ini, keistimewaan yang super dan paling istimewa. Karena Al-Quran ini intisari dari semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, lampiran-lampiran yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa dan seterusnya. Ada sekian ratus kitab dan lampiran-lampiran kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah 120 kitab. Cuman yang wajib dihafal nama-namanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sebetulnya banyak masih. Dan Al-Quran ini diperuntukkan untuk kita umatnya Nabi, khususnya keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Sampai-sampai istimewanya Al-Quran itu tidak ada malaikat kecuali mereka pengen mendengarkan Al-Quran, karena tidak semua malaikat bisa baca Al-Quran. Tidak semua malaikat diizinkan oleh Allah mampu membaca Al-Quran. Masya Allah. Sampai-sampai dikatakan innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu la yu'tau dzalik, tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca Al-Quran illa Jibril, kecuali Jibril. Jibril yang baca, yang membawa Al-Quran. Tapi selain Jibril, tidak sembarangan malaikat bisa membaca Al-Quran. Al-Quran ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Karena itu Al-Quran ini bisa menjadi bukti baik kita, dan juga sebaliknya bisa menjadi bukti jelek kita. Ya, kalau kita umatnya Rasulullah seharusnya ya bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran ini hadiah terbesar dari Allah yang dibawa Nabi untuk kita. Cuman kalau sudah kadaluarsa, kadung tua, kelewat dari somoco, maka anaknya, cucunya jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran, didorong, didukung biar anak cucunya bisa baca Al-Quran. Lebih-lebih bisa mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah ibadah yang paling afdol. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa wajib ala darsil Qur'ani fa inna fi tilawatihil iksir wa syahra lis-sadri ala innahul bahrul muhit wa ghayruhu
minal kutsbi anharun tumaddu minal bahri tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'a tafuzu minal asrari bil kanzi wad dukhari. Selalulah engkau membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mahkota cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan samudra, muara yang begitu besar, semua air bersumber dari muara tersebut. Al-Quran ini adalah muara ilmu, semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, lebih-lebih tingkatkan dengan merenungi maknanya, maka engkau akan mendapatkan asrar, cahaya-cahaya keberkahan dari Al-Quran yang dibaca. Karena itu Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man arada an yukallimahullah falyaqra'il Quran, wa man arada an yukallimallaha falyad'uhu wa tadarra' lahu fis sujud. Barang siapa yang pengen Allah itu berbicara kepadanya, maka hendaknya baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu seakan-akan Allah ngomong sama kita. Sebaliknya, barang siapa yang pengen ngomong sama Allah, hendaknya ketika sujud yang khusyuk dan minta sama Allah di dalam sujud tersebut. Jadi nek pengen mendapatkan nasihat dari Allah, maca Al-Quran. Nek pengen ngomong sama Allah, maka bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Muawiyah Al-Aswad, beliau ini orang yang Masya Allah gak bisa lihat. Kalau lihat yang lain itu buram, tidak ketok, kayak orang buta sudah. Subhanallah, kalau mau buka Al-Quran, mau baca Al-Quran, mata beliau tiba-tiba bisa melihat jelas, tidak pakai kacamata. Ini saking beliau cinta dengan Al-Quran, sampai-sampai Allah memberikan keberkahan Al-Quran kepadanya. Kalau baca Al-Quran jelas, tapi kalau selesai tutup Al-Qurannya jadi buram lagi. Ini orang-orang dulu seperti itu, Masya Allah. Sayyidina Utsman itu kalau satu rakaat hatam satu Quran semalam, satu rakaat hatam satu Quran. Ini orang-orang dulu. Nah, kita ini kalau pengen jadi orang yang niru kayak orang-orang dulu, ya minimal setiap hari kalau bisa dibaca Al-Qurannya. Man arada an yufarrihan nabi fi akhir zaman falyaqra'il Quran fi kulli awan. Barang siapa yang ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, salah satu amalan yang bisa membahagiakan Nabi di akhir zaman adalah kita selalu baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari, punya jam khusus untuk membaca Al-Quran. Bisa pada subuh, bisa sebelum tidur dan seterusnya. Harus ada jam khusus. Kalau punya jam khusus dan membaca Al-Quran setiap hari, maka termasuk orang yang Nabi senang sama dia. Nabi gembira dengan orang tersebut, karena dia membaca mukjizat yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Karena itu di dalam salah satu athar disebutkan bahwasanya man qara'al Qur'an wa huwa ya'lamu lima rufi' wa lima nusib kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Orang itu kalau baca Quran tahu maknanya, kenapa dibaca dhammah, kenapa dibaca fathah, tahu nahwunya kalau bahasa santrinya. Itu satu huruf diberi pahala 700 kebaikan satu huruf. Nah, kalau orang yang belum tahu itu
Man qara'al Qur'an qa'iman fi shalah. Kalau dia baca di dalam salat maka satu huruf kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Satu huruf 100 kebaikan. Itu kalau di dalam salat. Kalau duduk dapat 50 kebaikan per satu hurufnya. Masya Allah. Kemudian kalau di luar sholat dan dalam keadaan wudhu dia baca Quran itu 25 kebaikan. Kalau di luar sholat dan tidak punya wudhu berarti hafal, baca Quran dengan hafalan, nah, itu 10 kebaikan. 10 kebaikan per satu huruf. Karena itu Al-Quran ini adalah keistimewaan untuk kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya kalau memang nggak bisa istiqomah tiap hari, ya 2 hari sekali dibaca Al-Qurannya. Jangan sampai seminggu, 1 bulan, bahkan setahun cuman dibaca ketika Ramadan. Masya Allah. Ini dulu pernah ditangisi sama Nabi, bahkan diabadikan di Al-Quran. Faqala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kata Rasulullah. Rasulullah munajat sama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Qur'an mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Orang-orang Islam sudah jarang yang membaca Al-Quran. Kalau zaman dulu maghrib itu tidak ada bunyi musik, tidak ada bunyi TV nyala. Cerita ulama-ulama dulu, zaman kuno dulu, saya diceritai sama guru-guru saya zaman dulu tidak ada. Kalau pada maghrib sampai isya itu sudah baca Al-Quran, baca ini baca itu, nggak ada TV, nggak ada hiburan hidup ketika maghrib sampai isya. Khusus untuk ibadah, ada yang baca Quran, ada yang wirid dan seterusnya. Akhirnya berkah-berkah orang dulu itu. Anaknya nurut-nurut. Orang dulu itu berkah-berkah karena mereka selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Karena itu Al-Quran ini adalah hadiah besar dan keistimewaan untuk kita. Hujjatun laka, bisa menjadi bukti baik untuk kita, au alaika, atau bahkan sebaliknya. Al-Quran ternyata menjadi bukti buruk, ternyata menjadi saksi buruk bagi seorang manusia. Insyaallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayashfa'u li sahibihi fayakunu qa'idan li sahibihi ilal jannah aw yashhadu alaihi fayakunu sa'iqan lahu ilan nar. Nanti Al-Quran di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah, kemudian mensyafaati orang-orang yang membaca Al-Quran. Syafaati orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, syafaati. Kemudian dituntun orang tersebut sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi malah Al-Quran datang dan akhirnya menyeret orang tersebut menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia baca Al-Quran tapi amalnya tidak sesuai dengan Al-Quran, atau orang yang jauh dari Al-Quran, maka ini nanti akan diseret oleh Al-Quran, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jadilah kita orang-orang yang punya hubungan baik dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau yang sudah terlanjur tidak bisa baca, ya baca kulhu yang banyak. Kemudian amal ibadah kita sesuaikan dengan Al-Quran, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat kelak di akhirat, disyafaati oleh Al-Quran. Disyafaati oleh Al-Quran. Ini Al-Quran termasuk khususnya untuk kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada beberapa faedah. Di antaranya ketika kita membaca intisari dari Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Ini ada beberapa faedah tentang pembacaan surat-surat Al-Quran. Diriwayatkan dari Imam Al-Qadi Majduddin Asy-Syirazi bisanadil muttasil al-mutasalsil. Imam Asy-Syirazi ini punya guru, punya sanad nyambung hingga Sayyidina Anas, sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas langsung ngambil sanad ini, sambungan keterangan ini, ilmu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik an Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Anas mengambil ilmu ini, keterangan ilmu ini dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baru ngambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad an Jibril, beliau ngambil bacaan dan keterangan ini dari Jibril. Jibril dari Mikail an Mikail. Kemudian Mikail an Israfil. Mikail dari Israfil. Ini faedahnya besar ini. Ilmu yang jarang dibahas, jarang diketahui. Jadi Imam Syirazi dari sahabat Anas, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Mikail, dari Israfil, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Israfil, wahai Israfil, wa izzati wa jalali wa judi wa karami, demi kemuliaan dan keagunganku serta demi kedermawananku, sifat dermawananku, man qara'a, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil Kitab, yang mana bismillah ini disambung dengan permulaan alhamdulillah, permulaan surat Al-Fatihah, marratan wahidah, satu kali. Ishhadu, bersaksilah engkau, ala anni ghafartu lahu, sungguhnya aku akan mengampuni orang tersebut, wa qabiltu minhul hasanat, dan aku terima kebaikan-kebaikan orang tersebut, wa tajawaztu lahu anis sayyi'at, dan aku ampuni segala kesalahan-kesalahan, kejelekan orang tersebut, wala uhriqu lisanahu binnar, dan aku tidak akan membakar lisannya dengan api neraka, wa ujiruhu min adabil qabr, dan aku akan menyelamatkan dia dari siksa kubur, wa adabin nar, dan dari siksa neraka, wa adabil qiyamah, dan dari siksa hari kiamat, wal fazail akbar, dan dari kekagetan yang terbesar ketika datangnya kiamat. Akan diselamatkan dari itu semua. Kalau ada orang baca surat Al-Fatihah, bismillahnya itu disambung dengan alhamdulillah. Jadi bacanya ngeten, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca seperti itu, yang disambungkan bismillah ke ayat setelahnya, maka dapat faedah begitu banyak. Diampuni dosanya, diselamatkan dari siksa kubur, dan seterusnya. Jadi sampai kalau sholat, usahakan kalau baca disambung. Dan kalau enggak disambung gimana ya? Enggak apa-apa. Cuman ini ada sanad yang khusus yang kita dapat dari guru-guru kita, hingga nyambung ke Imam Syirazi tadi itu, dari Sayyidina Anas, dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah SAW, dari Jibril, dari Mikail, dari Israfil, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang jarang dibahas dan jarang disampaikan, tapi ini adalah anugerah besar untuk kita. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, ketika kita membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni yang menjadi ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Kalau kita baca bismillah, kita sambung dengan ayat setelahnya, maka faedahnya begitu besar. Selamat dari siksa kubur, selamat dari apa tadi? Siksa neraka, siksa hari kiamat, dan macam-macam tadi itu.
gampang udah. Bacanya kalau bacaannya diterima oleh Allah, maka seperti itu pahalanya begitu besar. Selamat dari semua siksa, selamat dari macam-macam hal-hal yang berbahaya kelak di akhirat. Karena itu para ulama soleh itu mereka sering kalau baca Al-Fatihah disambung. Yang tahu sanad ini tapi ya. Kalau yang belum tahu sanad ini ya biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa, boleh. Tapi ini ada sanad khusus yang monggo silahkan diamalkan. Kalau baca Al-Fatihah bismillahnya sambung ke Alhamdulillah, itu faedahnya besar. Kita akan memberi keistimewaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sanad muttasalsil tadi itu. Semoga kita semua termasuk orang-orang mendapatkan sir bagian keberkahan besar daripada Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Ya saya tuntun nggih dengan ikuti supaya insyaallah nyambung kepada guru-guru kita dan bersanad bacaan ini. Saya tuntun bacaannya surat Al-Fatihah kita sambung dan semoga kita mendapatkan faedah tadi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sanad yang sahha lana al-ijazah wa sanad ajaztukum qabiltu dengan mobil tu. Itu kalau baca Fatihah silakan, tapi sekarang bisa untuk disambung. Cuman tidak wajib ya, dan tidak boleh nyalahkan yang enggak disambung. Tidak apa-apa. Yang enggak disambung benar. Tapi yang disambung ini ada sanad khususnya supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi itu yang bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kepada malaikat Israfil memberikan pada Israel, Israel memberikan pada Jibril, pada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas dan seterusnya sampai Imam Syirazi tadi itu. Semoga kita termasuk orang yang Al-Qur'an dijadikan oleh Allah Al-Qur'anu hujjatun laka. Al-Quran menjadi bukti kebaikan kita sehingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan semoga ini sampai Ramadan, sampai Ramadan sebentar lagi, semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat. Nanti masuk Ramadan dalam keadaan bersemangat, mendapatkan bagian besar dari Allah, keberkahan bulan Ramadan, umur panjang, sehat walafiat, bisa berpuasa, bisa beribadah dengan sempurna sehingga kita keluar dari Ramadan benar-benar menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, tertulis menjadi orang-orang yang mu'tiquha, yang bisa merdeka dari neraka dan menjadi orang yang selamat selama-lamanya, bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terlebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.